cewek yang suka foto-foto dan dia tuh ribet gitu loh. Jadi kayak supaya kayak kemarin gue foto-foto nih, terus gue minta temen gue fotoin, pas dipoto kayak hasilnya kok jelek banget, kayak gendut banget, gue minta ulang kan. Terus kayak gue curiga nih sama orang kayak gini, kalau kan dokter pas di ronsen gini, dok bisa minta ulang nggak? Kalau ditanya kenapa tuh neng gitu, iya soalnya foto tolong belikan saya kegendutan. Kan itu kayak Tanggapan orang tua gimana? itu ya, kayak senang sih, kayak heran sih, kayak emang bisa ngelawak kayak gitu, kayak saya menang itu kayak heran kok emang bisa ngelawak ya, kok bisa sih menang gitu. Kayak Yang selama ini kamu suka nonton komika, stand up comedy, ternyata bikin materi itu susah ya? iya gitu, kayak kita kan lihatnya di YouTube tuh kayak ini mah gampang, cuma buat bikin mereka ketawa mah ngomong aja nggak benar-benar gitu. Kayak anak lu nih yang lu bilang lucu ikut lomba lucu, terus mak gue bilang katanya gini ngebandingin gue sama Arafah kayak gini lah, Arafah ikut stand komedi lihat masuknya masuk TV, lalu ngapa masuk Zoom? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel YouTube Stikers PHI. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Oke, kali ini kita sudah kedatangan salah seorang mahasiswi Stikers PHI tingkat 2 ya? tingkat 2. Boleh perkenalkan nama dulu? Silakan. Perkenalkan, nama saya Ninik Anjani, tingkat 1 sih sebenarnya. Tingkat 1 ya? Ya, tingkat 1, jurusan D3 keperawatan. D3 keperawatan. Betul. Gimana kabarnya? Kuliah tadi? Alhamdulillah baik banget. Tadi ada mata kuliah kan, satu matkul, semuanya lancar. Lancar ya? Alhamdulillah. Kuliah dari pagi dong tadi ya? Sebenarnya nggak kuliah dari pagi sih, tadi jam 1 aja. Dari jam 1. Boleh diceritakan asal dari sekolah mana dulunya? Dulu asal dari Depok, dan SMA-nya di SMA Negeri 13 Depok. Depok. Tinggal di Depok, orang tua di Depok. Orang tua adanya di kampung sih, di Cirebon. Orang tua di Cirebon. Tapi saya punya rumah yang di Depok juga. Dari kecil saya udah di Depok sih gitu. Dari kecil dari Depok. Iya, di Depok. Iya, dari SD, SMP, SMA. Semuanya di Depok. Lahir juga di Depok. Lahir di Cirebon. Lahirnya di Cirebon. Iya. Sekarang tinggal di mana? Tinggal di asrama PHI. Asrama PHI. Ya. Kalau sekamar itu sih 4 orang gitu loh, sama teman-teman tingkatan, seangkatan gitu, sama satu lagi kakak tingkat. Kemarin ikut stand up comedy. Iya betul. Terus dapat juara 2 ya? Iya betul, juara 2 tingkat nasional. Boleh diceritakan Ninik, awal mulanya kenapa sih ikut stand up comedy? Gitu gimana? Awal mulanya karena awal mula ikut ini tuh sebenarnya nggak ada ketertarikan yang khusus banget gitu, kayak pengen buat ikut. Cuma kata Pak Fatur coba aja mungkin menang. Terus emang saya juga tertarik banget dalam segi komedian gitu loh. Kayak saya suka nonton di YouTube kan, kayak saya komedinya Raditya Dika gitu, kayak Bintang Emon gitu. Jadi kayak tertarik aja gitu ikut ini. Jadi dicoba, taunya menang gitu. Suka humor ya, ya kamu ya orangnya suka humor dan suka bergaul juga ya. Iya. Terus waktu ikut stand up comedy itu yang adanya apa? Dari Bimbel Optimal, PT Lansa Fajar ya. Tingkat nasional ya? Tingkat nasional. Itu ada berapa peserta waktu itu? Waktu itu pesertanya ada 24 orang. 24 orang. Tampilnya di mana? Tampilnya itu online di pakai aplikasi Zoom. Online di Zoom. Waktu itu yang ikut di Zoom itu ada berapa orang? Ratusannya itu, karena di situ ada supporter dari peserta-pesertanya gitu loh. Jadi banyak yang nontonin gitu. Yang kamu tahu dari mana aja yang ikut? Yang saya tahu ada yang dari Lombok, dari Aceh pun ada, terus yang dari Jawa pun ada gitu, Kalimantan pun ada, Papua pun ada. Peserta yang ikut itu dari mana aja? Apakah dari kampus, apakah dari SMA umum apa gimana? Ke universitas sih, karena Optimal ini kan kayak ke bimbel Ukom gitu, buat tingkat-tingkat universitas aja gitu. Jadi kayak Setikes, universitas, Poltekkes gitu yang daftar.
Apa materi yang kamu sampaikan itu, Wan? Kalau yang pertama itu yang awal itu saya lebih ke identitas diri kan, kayak realita hidup saya gitu, kayak pengalaman saya, terus dipleset-plesetin ke lucunya gitu. Terus kalau yang di finalnya itu lebih ke cerita masa kecil saya dan cerita ibu saya aja gitu. Kalau kecil kan banyak kejadian yang gak terhingga dan lucu gitu loh, jadi kayak buat dijadiin materi aja. Oh iya, kalau boleh tahu kamu ada berapa saudara sih? Aku sendiri 6 bersaudara. Aku anak kelima Ah, dari 6 bersaudara. dari 6 bersaudara. Ya. Perempuan hanya 2 dan sisanya laki-laki. Jadi waktu ikut stand up itu kamu materinya soal realita kehidupan yang kamu alami masa kecil. Boleh kamu coba mainkan stand up kamu di sini yang waktu kemarin itu? Yang kemarin cerita dari yang masa kecil itu aja. Sedikit aja yang kira-kira yang menarik endingnya. Coba. Kalau yang menarik menurut saya yang tulang belikat sih, ini tuh kayak ciri khas banget, kayak di situ tuh lucu gitu loh. Iya. Ini ceritanya tuh kayak sebagai cewek yang suka foto-foto dan dia tuh ribet gitu loh. Jadi kayak supaya kayak kemarin gue foto-foto nih, terus gue minta temen gue fotoin. Pas gue foto kayak hasilnya kok jelek banget, kayak gendut banget, gue minta ulang kan. Terus kayak gue curiga nih sama orang kayak gini, kalau ke dokter pas di ronsen gini, dok bisa minta ulang nggak? Kalau ditanya kenapa tuh, neng gitu. Iya, soalnya foto tulang belikat saya kegedutan. Kan itu kayak lucu kan di situnya gitu. Jadi kayak itu mungkin yang bikin saya bisa masuk grand final gitu. Itu salah satu lucu. Itu dewan jurinya dari mana? Dari bimbel itu sendiri sih. Dari apa sih penilaian yang poin-poin penilaiannya? Dari gestur, terus pengucapan gitu kan, kayak saya kan kayak mengajak semua orang tuh kayak masuk ke dalam itunya sendiri gitu loh. Jadi kayak nggak yang ngobrol sendiri kan, walaupun kita cerita tapi itu tuh ada gestur tersendiri yang kayak menarik buat orang, kayak apa nih habis ini tuh bakal kayak gimana nih. Terus kayak ada kan kalau di stand up itu kan kayak ada punchline gitu tuh, terus kayak ada banyak-banyak materinya gitu loh, apa sih semacam kayak poin-poin pentingnya gitu. Jadi itu yang dinilai gitu. Terus kayak kelucuannya dari materinya gitu loh. Terus banyak jumlah ketawa dari juri itu tersendiri gitu. Dari Stikes PHI yang ikut siapa aja? Kalau Stikes PHI cuma saya ya sebagai perwakilan gitu Pak. Kamu tahu informasi adanya stand up komedi itu dari mana? Dari Papa terus selaku kemahasiswaan ya, dikirim di situ. Jadi kayak saya juga sebagai senat gitu, waktu dikabarinnya katanya, saya lihat kan kayak saya sebenarnya udah tertarik gitu mau nyoba stand up komedi, tapi saya nggak pede gitu karena saya takut banyak peserta terus dan saya nggak lucu gitu loh. Terus kata Papa Tur ikut aja, mungkin bisa aja kan dicoba gitu, nggak ada yang tahu dan bisa aja kebukti gitu. Saya alhamdulillahnya dapet juara gitu. Oh, jadi Pak Patur yang ngasih informasi. Pak Patur gimana dengar kabarnya kamu itu dapat juara 2, gimana? Senang sih pastinya, alhamdulillah, kayak ya karena nggak ada yang tahu kan maksudnya kayak gini, jadi kayak senang gitu. Terus senang sih semuanya pasti, apalagi kan dia Optina ini nggak hanya lomba stand up komedi tapi ternyata yang menang itu lomba stand up komedi gitu. Jadi salah satu dari 5 lomba yang kita ikutin dari PHI itu, tapi yang menang stand up komedi itu kayak ya udah senang gitu loh. Anggota senat? Ya, anggota senat divisi kesenian. Divisi kesenian. Ya. Oh, jadi kamu orangnya orang seni juga ya? Iya, tim yang suka kesenian gitu, apa-apa kayak nyanyi, nari gitu, kayak suka aja gitu. Bersosialisasi tentang seni. Pengalaman pertama saya nyobain stand up komedi ini, padahal dari dulu tuh nggak pernah kayak ngelakuin stand up komedi gitu. Jadi kayak pas pertama nyoba tuh kayak rasanya wah banget, soalnya kayak nggak pernah expect gitu loh bisa ikut lomba stand up komedi ini gitu. Walaupun banyak yang bilang tempat saya tuh lucu gitu kalau membawakan cerita atau apa, jadi kayak itu sih, itu kan kayak cerita stand up komedi kan sama aja kayak kita cerita ke temen gitu loh. Bedanya cuma ini kan ke orang gitu. Jadi kayak gitu sih. Berapa lama persiapannya kamu untuk? Singkat banget ya, itu cuma berapa minggu kayak mikirin materi yang harus dibawa gitu, kayak harus gimana sih cara buat kita lucu tuh, itu benar-benar lama banget
gitu, kayak 2 minggu kali, ada 2 minggu. Ada 2 minggu Tapi persiapannya. persiapannya tuh nggak 2 minggu loh, kayak ada infonya gitu kapan ditampilin, tapi kayak saya tuh buat materinya tuh mepet gitu loh. Dan pas saya buat ini, materi yang saya tampilkan tuh beda gitu loh. Yang saya buat tuh kayak nggak lucu, terus pas karena mungkin dilihat banyak orang jadi kayak refleks kali ya, jadi beda gitu materinya yang diambil. Jadi yang materi yang saya siapin apa, tapi yang ditampilkan itu beda. Hal yang tersulit buat kamu itu stand up itu apa? Cari materi itu sih, cari materi itu sendiri, kayak mencari part-part yang bikin itu kan. Kayak stand up comedy kan bukan komedian yang kayak ngelucu ngelawak kayak yang Gitu ya. komedian gak jelas gitu kan, tapi kayak materi yang ada seterhubung part-part yang kayak yang tak terduga gitu kelucuannya gitu. Jadi itu yang sih membuat susah sih, nggak yang bukan kan kayak kadang kalaupun emang part itu lucu tapi kayak kita bawainnya biasa aja kan nggak lucu gitu. Itu sih yang bikin susah. Bikin susah. Berapa lama durasi yang diberikan untuk itu? Kalau saya comedy itu 5 menit sampai 3 menit. Terus kedepannya apa? Kedepannya kayak karena juara itu kayak semangat, kayak membuat diri saya tuh kayak kalaupun nanti ada lomba-lomba stand up comedy lagi tuh saya pengen mewakilkan gitu. Jadi pengen nyoba lagi gitu, jadi pengen nyoba terus gitu loh. Harapan kamu kedepannya, kamu yang kuliah di Stikers PHI, apa sih yang pengen kamu raih, impian kamu? Perspektif prestasinya sih kayak pada perlombaan pengen mengikuti gitu loh, kayak membawa harum nama, memperkenalkan juga gitu bahwa di Bekasi ini, di Jakarta ini ada kampus yang sangat bagus ya menurut saya, maksudnya ada kampus Stikers PHI ini, jadi saya ingin memperkenalkan gitu juga untuk meraih prestasi-prestasi di luar sana gitu, dengan cara mengikuti lomba-lomba mungkin biar supaya orang tahu gitu loh bahwa ada Stikers PHI. Ya, komika-komika yang jebolan dari stand up comedy. Nah, menurut kamu gimana sih gitu? Kamu nikmatin, kamu tonton dan kamu ketawa. Intinya kamu nikmatin. Apa yang kamu pikirkan? Oh ternyata komika itu begini. Ternyata komika itu nggak cuma buat bikin orang ketawa aja loh gitu loh. Jadi kayak ada kayak kesan-kesan, pesan-pesan gitu dalam materi itu tuh yang bikin saya tertarik gitu loh. Jadi kayak nggak buat bikin kayak orang ketawa aja loh. Jadi kayak ada pesan terselubung yang bikin orang berpikir gitu, bikin orang belajar apa sih nih abis ini apa yang bakal diplesetin ya gitu. Jadi kayak itu sih. Jadi kamu jadi komika itu susah ya? Iya susah banget sih ternyata, bukan yang hanya untuk buat orang. Gimana sih cara bikin orang itu ketawa? Enggak ternyata. Kayak nggak bikin orang ketawa gitu aja, kayak ternyata susah gitu loh. Yang selama ini kamu suka nonton komika stand up comedy, ternyata bikin materi itu susah ya? Iya gitu, kayak kita kan ternyata di YouTube tuh kayak ini mah gampang, cuma buat bikin mereka ketawa mah ngomong aja nggak benar-benar gitu, kayak kan nggak bisa gitu loh kan. Jadi kan harus pas saya cari materi ini kan saya cari-cari dulu kan, search gimana sih cara buat materi stand up comedy ini, gimana sih apa yang harus saya perlukan gitu dalam stand up comedy ini. Pas saya search tuh kayak emang ternyata susah banget ya. Kayak apapun yang kita perlukan tuh susah sih, kayak nyari pengkolan-pengkolannya, punchline-nya gitu loh, itu tuh susah banget ternyata. Ada juga kan kadang walaupun dia udah terjun itu kan buat materi dianya nggak lucu gitu, walaupun menurut mereka lucu kan kadang humoris orang beda-beda, jadi tuh mungkin buat tamparan gitu kan, kadang yang bikin nanti kalau nggak lucu nanti jadi males kayak gitu. Mungkin karena pengalaman pertama kali ya ngikutin dan buat materi stand up comedy, bagaimana orang bisa ketawa, mungkin karena pertama dan jasa susah kali ya. Yang kamu idolakan di stand up comedy? Stand up comedy ya, Bintang Emon sih. Kayak itu tuh kayak dia tuh apa sih, Betawinya tuh kan kayak ciri khas banget kan gitu, kayak kadang kalau ngelucu pun yang asik gitu loh, bukan yang hanya bercandaan cuma buat ngasih tampolan. Menurut saya kan kadang ada kan komika yang gak terlalu lucu tapi kok bisa sih orang-orang pada ketawa gitu, padahal menurut saya itu nggak lucu gitu loh. Jadi saya suka Bintang Emon gitu dari dulu. Terus siapa tuh yang satu lagi yang cewek, lupa itu, pokoknya yang satu stasiun sama Bintang Emon awal-awal di Suca berapa gitu. Buat teman-teman dari Stikers PHI, jangan mau apa sih, kayak jangan mau nggak mencoba gitu hal-hal yang baru dan yang menurut kalian punya bakat itu tapi kalian gak mau coba, harusnya jangan ya. Harusnya melawan rasa takut dan malu untuk menunjukkan bahwa bakat yang kalian punya itu sangat berarti gitu. Anggapan orang tua gimana?
Itu ya kayak seneng sih, kayak heran sih, kayak emang bisa ngelawak ya gitu, kayak Iya. emang bisa lucu gitu, emang bisa ngelawak kok bisa menang gitu, kayak enggak. Saya pun awal-awal ikut ini tuh gak pernah bilang gitu, saya nggak pernah bilang ke mama saya kalau saya ikut lomba stand up komedi ini. Saya bilang waktu saya menang aja gitu, kayak bilang ke kakak saya yang perempuan gitu kalau saya menang itu. Kayak heran kok emang bisa ngelawak ya, kok bisa sih menang gitu, kayak terheran-heran sih. Soalnya saya kalau di rumah tuh tipe yang gak suka bercanda gitu loh, kayak yang pendiam, tapi kalau di luar yang anaknya aktif gitu sih. Oh gitu. Tuh. Jadi di rumah dia Ya, yang gak ngelawak gitu kan, mungkin karena sama orang tua kan jarang gitu kan, kayak nggak lucu, jadi kayak lebih sosialisasinya keluar gitu. Terus apa pesan orang tua lebatnya? Pesannya lebih rajin lagi sih, mungkin karena tahu ini jadi kayak dari dulu karena mungkin saya aktif dalam ikut lomba-lomba gitu, jadi kayak nggak terlalu itu juga sih. Jadi kayak pesannya jangan lupa buat bersyukur gitu apa yang udah telah dicapai gitu, jangan langsung puas diri gitu, harus sering mencoba hal baru gitu sih. Ninik Anjani. Ya. Ya. Saya dengar Ninik buat acara HUT Yayasan SMK sama Stikers Persada Usada Indonesia nanti, kamu akan tampil di panggung nanti. Iya. Seperti apa persiapan yang kamu? Sebenarnya sekarang tuh belum ada persiapan, tapi kayak saya lagi mencari yang saya bilang tadi buat materi, kan emang agak susah ya, jadi saya agak deg-degan juga kan, apalagi katanya banyak yang nonton. Ini kan kalau lewat Zoom mungkin karena saya sendiri di dalam ruangan, jadi kayak nggak terlalu ngeliatin ekspresi mereka, tapi kan ini di atas panggung gitu. Beban mental. Iya, jadi kayak agak-agak, iya jadi agak-agak takut juga, takut nanti saya tampil nggak lucu atau kayak garing kan, takut gitu loh. Jadi kayak itu sih yang ada perbedaan banget gitu, offline sama online. Sebelumnya Anda pernah nggak sih tampil di depan umum, itu gimana menurut kamu? Sebelumnya Kamu tuh sebelumnya pernah nggak tampil di depan umum, mungkin di acara, terlibat di salah satu acara, kamu panitianya atau sebagai pembawa acara? ya dulu mah SMA eskul gitu kan, aku tampil sama yang depan umum kan, maksudnya kayak depan murid. Mungkin kalau untuk yang acara besar banget tuh belum pernah sama sekali. Jadi acara besok jadi tantangan buat kamu. Iya, lagi kan katanya banyak dari orang luar kan, kayak ibu-ibu yang ikut ke kesehatan ini kan katanya lebih dari 400 orang gitu kan, jadi kayak itu sih tantangan banget. Terus kira-kira materi yang mau dibawain besok? Udah ada beberapa materi yang apa sih yang harus saya bawa gitu, udah ada Ya. saya harus kayak gimana sih gitu. Berarti udah inilah ya, udah siap lah ya buat tampil ya. Iya. Duet apa mau sendiri? Ya, duet boleh juga sama Pak Budiono. Oke. Terima kasih Ya. Ninik Anjani yang telah berbagi pengalamannya. Pengalaman luar biasa. Pertama kali mengikuti stand up comedy tingkat nasional lagi kan. Semoga dengan pengalamannya Ninik Anjani kita bisa ambil pelajaran dari semuanya, bahwa tidak ada yang tidak mungkin ya. Ya betul. Kalau selagi kita bisa mencoba, mudah-mudahan kita juga bisa seperti Ninik Anjani, apakah di prestasinya di bidang akademik atau di seni yang lainnya gitu misalnya. Oke, terima kasih Ninik Anjani, sukses selalu buat Ninik Anjani. Ya, terima kasih buat Mang Kawah yang udah mau buangin waktu buat wawancara saya. Ya, semoga kedepannya lebih baik lagi dan sukses buat Ninik. Amin. Apapun semuanya, perlombaan ikutin saja semua ya. Dicoba. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sekian dulu wawancara kita bersama mahasiswi Stikers PHI. Jurusan D3 Keperawatan. Ya, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.